Finally, responden tidak menunjukkan penolakan terhadap konsep keturunan nabi secara umum. Namun, mayoritas menempatkan klaim itu dalam kerangka evaluasi ilmiah. Dan hanya 0,5% yang menerima klaim keturunan nabi tanpa dipertanyakan klaim dari klan manapun. Sedangkan 51,8% itu menghendaki pengkajian yang hati-hati atau pemeriksaan ilmiah. Dan yang paling mengejutkan, ternyata 52,7% ulama, kiai ataupun mayoritas responden itu memberikan jawaban bahwa ada sebuah tekanan sosial. Mereka mengakui bahwa polemik nasab ini penuh dengan tekanan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya pemisahan antara penghormatan sosial terhadap figur keagamaan dan penerimaan faktual terhadap klaim genealogis. Dari seluruh jawaban responden akan muncul kemungkinan kuat bahwa mayoritas responden yang berasal dari NU struktural ataupun kultural itu tetap menghormati figur Habib secara sosial karena ada tekanan sosial yang mereka akui dan jumlahnya itu sungguh luar biasa. Tapi nggak lagi menerima klaim nasab tanpa pemeriksaan. Dan mayoritas responden memisahkan penghormatan terhadap individu Habib dengan penerimaan terhadap klaim nasab. Mereka tidak menyatukan antara penghormatan dengan ilmiah walaupun di dunia nyata ataupun secara terang-terangan mereka membela Habib. Mereka menghormati Habib, tapi secara pribadi mereka mengakui kalau mereka tidak percaya dengan nasabnya Ba'alawi. Hal ini berarti kiai dan ulama-ulama kita ini mendapatkan tekanan sosial yang luar biasa dan itu pengakuan yang mereka langsung lakukan melalui riset. Penghormatan masih ada, tapi legitimasi nasab ini semakin ditempatkan dalam kerangka verifikasi ilmiah. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Sira Insight. Kita kembali lagi untuk membahas terkait tentang temuan yang sebenarnya temuan ini ditemukan ketika saya melakukan riset dan analisis di tahun kemarin. Tapi berbasisnya adalah publik di sosial media. Dan di situ saya menemukan pola yang konsisten selama 2 bulan berturut-turut. Ya, ini kalau nggak salah itu bulan September, Oktober, Juli, Agustus, dan September ya, 3 bulan. Kemudian saya mempublish itu di bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi boleh teman-teman cek di video saya terkait tentang akun dualis. Di dunia nyata, mereka mempercayai Habib adalah cucu Nabi. Akun dualis ini disinyalir kuat itu berasal dari kiai ataupun ulama baik di NU struktural ataupun NU kultural, dan menunjukkan indikasi kuat dan pola yang konsisten selama hampir 3 bulan. Postingan-postingan dan komentar yang mengomentari seluruh video ataupun konten yang membahas nasab baik dari kalangan Ba'alawi ataupun pro tesis keimat. Dan komentar itu range waktunya itu antara jam 10 malam sampai dengan jam 2 malam. Dan ada beberapa keunikan daripada narasinya. Narasi panjang, narasinya punya dasar yang kuat, narasinya punya pengetahuan banyak terkait tentang NU, makanya ada indikasi ini adalah orang yang paham. Orang yang paham di NU, baik bisa santri, gus, ataupun kiai, ataupun ulama. Dan itu konsisten selama 3 bulan terakhir ya, bulan Juli, Agustus, September. Kemudian itu tidak pernah berubah waktu itu. Dan menunjukkan sebanyak 8%, itu sangat kecil ya. 8% itu sangat kecil akun dualis. Jadi akunnya berbobot, akunnya
komentarnya berbobot, kemudian tulisannya pun tertata rapi, dan saya melihat ini bukan netizen biasa, ini netizen ataupun akun yang memiliki intelektual tinggi. Maka saya menduga bahwa ini adalah kelompok yang memang di dunia nyata mereka tidak mengakui, mereka mencintai ataupun mereka membela habaib, namun di dunia digital mereka justru menyerang, mereka justru mengkritisi tentang klaim nasab, dan mereka tidak menggunakan akun yang spesialis nama, tapi akun yang anonim. Ya. Kemudian saya menemukan juga pola-pola ini ternyata jauh lebih hasilnya tidak seimbang jika saya meriset di lapangan. Riset lapangan ini sekitar 2 bulan lalu dan sudah saya publikasikan bahwa yang percaya habaib itu hanya 3,1%. Yang tidak percaya itu 86,5%, sisanya adalah netral. Yang sama sekali nggak percaya itu 86,5%. Ini sangat ekstrim angkanya. Artinya mayoritas responden tidak menerima klaim nasab alawi. Jadi saya mengkomparasi antara studi kasus ataupun riset di sosial media dengan lapangan seperti apa, kan? Nah, kemudian temuan kedua, ada indikasi yang saya melihat ini adalah sebuah tekanan sosial. Karena ada pertanyaan riset, apakah ada tekanan sosial yang mempengaruhi pemikiran Anda? Saya merasa tekanan sosial ini mempengaruhi sikap umat dalam polemik yang menghasilkan sangat setuju itu 14,4%, setuju itu 38,3%. Di totalnya 52,7%. Mayoritas mengakui adanya tekanan sosial terkait polemik nasab, dan respondennya, sekali lagi respondennya ini adalah pengurus NU secara struktural, non pengurus NU, kemudian NU kultural, dan lainnya, kan? Nah, ini penting karena mayoritas responden sendiri mengakui, teman-teman, bahwa polemik ini tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya bebas, free, ya, tapi ada tekanan sosial. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius, bahwa ternyata tekanan sosial ini mempengaruhi sikap ulama dan kiai kita. Ini yang mungkin bisa menjadi jawaban secara final kenapa kiai ataupun ulama ini sangat mati-matian, sangat keras sekali membela nasab alawi. Ya karena ada tekanan sosial. Dan saya mengakui dan saya juga memaklumi, wajar kalau kiai ataupun ulama yang masuk ke dalam ekosistem yang sudah sangat kuat, terstruktur ya, puluhan tahun, itu akan sulit untuk keluar. Makanya mereka lebih mengedepankan menghormati Habib, membela Habib, ya bagian dari adab mereka. Itu bagian juga adab dalam Islam. Namun kecil kemungkinan untuk mengakui secara terang-terangan bahwa mereka ataupun habaib ini bukan Nabi secara keilmuan. Tapi secara masif di sosial media mereka bergerak ya untuk membantu ataupun untuk menerangkan kepada umat terkait tesis Kiai Imad. Jadi kalau narasinya itu dianggap tidak beradab, itu pasti itu kan ditolak. Kan? Nah, dan ternyata kiai ataupun ulama ini banyak dipengaruhi ya dari sesuatu hal yang membuat keyakinannya teruntuh terkait nasab. Dan yang berperan luar biasa adalah kajian Kiai yang memang berpengaruh besar terhadap studi riset ya dalam meneliti nasab habaib. Karena dari responden ketika melihat tesis, kemudian polemik ini beredar banyak di sosial media, ya mereka sangat terpengaruhi yang positif. Artinya mereka akhirnya mengerti
yang tadinya menolak ya, akhirnya tadinya, "Apa sih ini nggak jelas," tapi kok lama-lama, mereka itu menerima. Dan ternyata pengetahuan tentang tes KIMAT dari seluruh responden itu secara mayoritas ya 89,9% mengaku tertekan karena pengaruh tesis yang begitu kuat secara ilmiah yang membuktikan nasabnya Habaib itu tidak tersambung kepada Nabi. Ini angka yang luar biasa, sangat tinggi, teman. Jadi peran KIMAT suka nggak suka memang sangat tinggi untuk mempengaruhi keyakinan lama menjadi sebuah keyakinan baru berupa sebuah kebenaran. Nah, kalau kita menguji sebuah tesis, ya mereka harus menjawab itu. Karena yang menguji tesis itu adalah antitesis. Kita bukan bicara tesis dalam hal pendidikan formal untuk menempuh program magister. Inilah tesis, antitesis, ada sintesis. Di mana itu sebagai kajian filsafat ya dari unsur-unsur dialektika Hegel. Ada 3 unsur, tesis, antitesis, sintesis. Kalau tesis di dalam pendidikan tinggi ataupun formal yang menguji tesis itu adalah dosen penguji di sidang. Tapi kalau tesis dalam kajian filsafat ini yang menguji adalah antitesis. Nah, kemudian dari riset ini kita kan komparasi dengan riset digital dan kita akan uji hipotesis terkait akun dualis yang tadi saya sampaikan. Di dunia nyata masih menghormati Habaib, masih membela Habaib, tapi secara pribadi tidak lagi percaya nasab Habaib. Nah, jawaban yang pertama, data yang saya sampaikan tadi itu mengarah ke arah itu. Ada indikasi kuat bahwa kiai-kiai ataupun ulama yang di dalam dunia nyata mereka menghormati, mengakui nasab Habaib, namun di dalam dunia sosial media itu mereka tidak mengakui, bahkan mendukung kajian tesis KIMAT atau menjadi titik tengah antara kajian dan pembuktian, tidak memihak KIMAT dan juga tidak memihak Habaib, tapi lebih menekankan kepada kajian ilmiah. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada kontradiksi statistik. Ini saya mau jelaskan secara mudah saja, saya nggak mau menjelimet bahasa statistik, karena bahasa statistik itu bagi orang awam, hitung-hitungan itu pasti akan blunder. Namun saya sedikit akan memberikan yang lebih mudah. Kenapa ada kontradiksi secara statistik? Yang pertama, 52,7% yang tadi saya sebut itu mengakui adanya tekanan sosial. Ini poin pertama. Yang kedua, 86,5% tidak percaya terhadap nasabnya Ba'alawi. Kemudian 78,6% menolak bahwa kritik nasab adalah tindakan yang kurang beradab atau tidak beradab. Dan 89,9% mengaku bahwa pandangan mereka ini, kiai ulama-ulama ini dipengaruhi oleh tesisnya KIMAT. Kalau angka-angka tadi digabungkan gitu ya, dari 52,7%, kemudian 86,5%, kemudian 78,6%, kemudian 89,9%, kalau digabungkan, maka akan muncul satu kesimpulan kuat bahwa banyak responden tidak lagi menerima klaim nasab Ba'alawi secara mudah begitu saja. Walaupun ada narasi yang masih mengakui Wali Songo adalah Ba'alawi. Ya, tapi mereka hidup di dalam lingkungan sosial. Nah, ini permasalahannya. Mereka tidak lagi menerima klaim nih, nggak akui lagi Ba'alawi cucu Nabi. Tapi permasalahannya mereka itu hidup di dalam lingkungan sosial yang menurut mereka masih memiliki tekanan tertentu terkait isu Ba'alawi. Jadi mereka ini tertekan, entah saya nggak tahu ya, tertekannya kayak apa spesifiknya, karena saya tidak tidak memberikan pertanyaan itu, ya. Nah, kalau yang saya duga tekanan apa sih, berbentuk tekanan apa gitu ya? Kalau saya menduga itu ya banyak tekanannya.
Mereka hidup di lingkungan yang memiliki tekanan sosial luar biasa. Mereka punya jasa juga kiai ulama ini terhadap habaib, atau habaib juga mempunyai jasa yang sama terhadap kiai ataupun ulama. Kemudian ada semacam teori yang kemarin saya sampaikan, ini berhubungan dengan ekonomi dakwah. Kalau misalkan nanti kiai ataupun ulama membelot terhadap pandangan terhadap habaib, maka akan bermasalah nanti ke depannya atau berimbas kepada jamaah yang berkurang atau berimbas dari pengaruh-pengaruh yang lain. Kemudian mereka tidak punya privilege lagi karena saling membutuhkan kiai ulama ya kan. Habib itu saling berkaitan. Makanya kalimat mereka, "Siap bela habaib, siap bela ulama," ya itu tadi, karena ada ekosistem yang terbangun di situ. Ekosistem yang sudah sejak lama berkesinambungan, ekosistem yang sudah lama dirancang gitu ya, sehingga mengancam eksistensi mereka kalau kiai ulama ini berpandangan lain atau secara frontal publik tidak mengakui nasab mereka ataupun tidak membela nasab mereka. Ini yang menjadi kekhawatiran. Karena ya saya paham lah kalau ada tekanan sosial seperti itu. Minimal kita sudah mengungkap alasannya seperti apa dan responden itu insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Silakan kalau misalkan diuji lagi, diuji ulang hipotesis yang saya sampaikan, dapat dualisme akun di sosial media, kemudian di dunia nyata secara riset lapangan bahwa indikasinya mereka mengakui adanya tekanan sosial sebanyak 52,7%, ya silahkan gitu loh. Dan survei yang saya sampaikan ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap klaim nasab Ba'alawi ini ya sangat rendah memang. Yang tidak percaya 86,5%. Tadi sudah saya jelaskan tentang kontradiksi statistik dari 4 poin tadi digabungkan, bahwasanya mereka itu tidak lagi sebenarnya percaya nasabnya Ba'alawi, namun kehidupan mereka, sosial mereka itu berada di lingkungan dengan tekanan sosial yang sangat tinggi di dalam polemik nasab. Dan inilah yang saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kiai, gus, ulama, ataupun santri-santri yang lainnya ataupun masyarakat umum yang sudah membantu riset saya ini dengan mengisi riset saya ini sebanyak 501 responden yang sudah kita kumpulkan 2 bulan lalu. Dan video kali ini adalah video yang sebenarnya materi publikasi yang terlupakan. Karena saya mengingat-ingat ada faktor dualisme akun yang ada di sosial media dan kita gabungkan di riset lapangan sehingga itu menjadi sinkron, bahwasanya dualisme itu indikasi sangat kuat ya bahwa mereka di dunia nyata mengakui atau membela habaib, namun di dunia sosial media mereka menentang atau mengkritik nasabnya habaib dan lebih mendukung kepada TSSK. Mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan ini bisa bermakna buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan publikasi saya ini menjadi aspirasi kepada kiai ataupun ulama yang tidak bisa menyampaikan secara lisan, secara live, secara gamblang, secara langsung ke publik. Ya saya paham karena ini adalah sebuah tekanan sosial yang mungkin berada di sekitar lingkungan kiai dan ulama kita di Nusantara. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah inputan yang luar biasa kepada kiai ataupun ulama terutama ya. Dan ini sebagai inspirasi ataupun aspirasi juga dari kiai ataupun ulama yang mungkin saya paham dan insya Allah saya paham ketidakberanian beliau-beliau ini mengungkapkan secara langsung ya, secara publik ya, baik live ataupun offline, intinya menyampaikan secara publik karena ini adalah sebuah kehati-hatian. Dan saya memahami juga, insya Allah saya paham juga bahwa tekanan sosial itu yang mempengaruhi ulama dan kiai itu untuk lebih diam di dalam polemik nasab. Demikian dari saya. Terima kasih.